udah nih kamu bisa. Emang macam-macam.
salam kenal, saya Bapak Andi bersama dengan teman-teman seminaris kami dari Seminari Menengah Mertoyudan. Apakah ini khusus untuk adik-adik yang di depan? Apakah ada yang pernah sebelumnya ke Seminari Mertoyudan? Angkat-angkat. Oh, kemarin baru satu kunjungan ya? Gimana ada pengalaman kunjungan kemarin? Seru, lihat apa aja kemarin? Oh, lihat babinya ya. Dan diingat babinya ya. Tapi teman-teman ini ya, teman-teman yang di depan, tahu nggak apa itu seminari? Siapa yang tahu katakan? Apa itu seminari? Ayo, yang kemarin udah dari seminari, apa itu seminari? Oh, oke. Nanti ada siapa? Mika, seminari itu apa Mika? Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, tadi sudah disampaikan oleh adik kita Mika, apa itu seminari? Seminari adalah lembaga pendidikan untuk calon imam tingkat menengah. Jadi teman-teman yang ada di depan ini, teman-teman seminaris mereka ini usia kelas SMA. Kebetulan yang datang ke tempat ini pada malam hari ada teman-teman dari kelas 11. Sama ya kelas 11 katakan? Ini teman-teman kelas 11 atau media media. Dan yang tahap 4 kelas 12 mana? Ya ada teman-teman yang kelas 12 atau media utama. Tadi Pak bilang ya, media utama, media media itu apa sih Pak gitu ya? Kita akan sedikit mengenal apa itu seminari. Lanjut Pak. Ya. Tadi dikatakan bahwa seminari itu adalah tempat pendidikan untuk calon imam. Nah, seminari itu Bapak Ibu dari kata semen. Seminari artinya adalah tempat persemaian. Dan apa yang disemai di sana? Yang disemai di sana adalah benih-benih panggilan. Secara khusus panggilan hidup untuk menjadi seorang imam. Karena apa? Karena dikatakan Tuhan ini sudah merencanakan panggilan hidup bagi setiap dari kita masing-masing. Bapak Ibu di sini ada yang panggilan hidupnya berkeluarga, tetapi ada teman-teman muda di sini yang mereka memiliki panggilan hidup untuk menjadi seorang imam, seorang imam. Ada juga saudara-saudari kita yang adalah panggilan hidup menjadi seorang suster. Seminari adalah tempat untuk menumbuhkan benih-benih panggilan. Karena masing-masing dari kita sudah punya benih panggilan dalam diri kita masing-masing. Termasuk juga ada adik kita ini ya. Tadi ada Mika ini yang mau jadi romo. Selain Mika siapa saja yang juga mau jadi romo? Benih-benih panggilan di luar saya ternyata bertumbuh subur. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk teman-teman putri yang mau jadi suster siapa ini? Yo. Oke ada. Ayo. Nah, panggilan hidup sendiri ada dua. Yang pertama seperti Bapak Ibu adalah panggilan hidupnya panggilan hidup berkeluarga untuk membangun rumah. Tetapi kalau semua berkeluarga nggak ada yang jadi rumah yang menyebabkan siapa? Nggak ada juga. Karena itu ada juga panggilan hidup seimbang. Ada pertanyaan yang diutarakan kepada Bapak Ibu ya. Frater atau romo itu memang rata-rata romo itu nggak boleh menikah begitu ya. Ya tentu jelas hidup seimbang artinya hidup tidak menikah. Teman-teman siapa yang mau jadi romo hidupnya tidak menikah? Nah, justru dengan tidak menikah kita bisa
tidak menikah demi kerajaan Allah. Nah, ini adalah mereka yang terpilih di musibah. Ada romo, ada suster, ada bruder, tetapi juga ada yang namanya selibaran Allah. Mereka yang memang tidak memilih untuk menikah. Selanjutnya, nah, mungkin saya supaya tidak sendiri ya, saya sudah ada romo papa. Romo, silakan maju ke depan romo papa. Tepuk tangan untuk romo papa. Karena ini berbicara tentang pengalaman selibat dan yang sudah menjalani hidup selibat, ngobrol romo papa bisa menjelaskan apa saja yang terjadi selibat. Ya, tadi dikatakan oleh Brother Andi, hidup selibat, tidak menikah, lalu ada orang yang mengatakan Romo jadi Romo pasti kesepian ya. Itu tidak benar dari Yusuf. Nah, justru jadi Romo itu yang paling tidak kesepian. Sebab temannya itu yang paling setia, tidak pernah meninggalkan, yaitu Tuhan sendiri. Ya, selalu dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah dikhianati, tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan itu sahabat yang selalu dekat, jadi tidak pernah kesepian. Apalagi gak cuma dengan Tuhan, dengan apa? Dengan pelayanannya. Orang Romo itu juga melayani banyak orang, tidak pernah kesepian. Kerjanya banyak sekali sehingga tidak pernah kekurangan pekerjaan. Maka tidak benar kalau jadi Romo itu kesepian. Malah sungguh selalu merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Tuhan dan juga bisa melayani banyak orang. Kalau hidup menikah itu kan paling melayani istri, suami, anak-anaknya, cucunya. Kalau Romo itu ya istrinya orang, suaminya orang, anaknya orang, cucunya orang, ya banyak sekali. Ya. Pak Robi sudah aja 9.000 umatnya, 9.000 coba bayangkan. Ya, nggak akan pernah kesepian karena malah asik sekali, banyak sekali. Nah, tadi dikatakan dari juga khususnya yang tahbis itu adalah para uskup dan para romo serta diakon itu yang sudah ditahbiskan untuk pelayanan sakramen sehingga yang menjadi romo uskup itu bisa memberikan pelayanan sakramen, bisa punya suci, menikahkan. Tadi dikatakan kalau nggak ada yang jadi romo siapa yang menikahkan? Yang memberikan sakramen. Lalu ada juga buder itu adalah kaum religius laki-laki mengucapkan kaul kemurnian, ketaatan dan kemiskinan, tapi tidak ditahbiskan. Itu buder-buder. Di sini kita mengenal sekolah-sekolah misalnya mau diluhur, itu kan buder-budernya MIC misalnya. Kemudian suster, itu ya kaum religius yang perempuan yang mengucapkan juga kaul kemurnian, ketaatan dan kemiskinan, tapi tidak ditahbiskan juga. Nanti kita akan mendengar sendiri dari para suster yang sudah ada. Next. Untuk yang coba berani jadi romo? Berani jadi suster? Berani. Berani? Berani. Ayo. Ada takut jadi suster? Ini bisa doanya mau dipencet nggak suster ya? Semakin banyak yang bergabung ya. Satu bulan di suster soal dan muncul pasti ada yang pengen jadi. Iya, lanjut brother. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman agama ditanya, kalau mau jadi romo itu caranya gimana, ya kan? Apakah ujuk-ujuk langsung pakai jubah pipit pisau? Seorang romo itu perjalanan pendidikannya paling tidak melewati 3 ini. Yang pertama adalah seminari menengah. Dan yang dipilih untuk keuskupan kita adalah seminari menengah Merto Yuda. Kebetulan kami kesempatan datang ke sini. Seminari menengah itu pendidikannya setara SMA. Jadi kakak-kakakku di sini itu mereka masih setara SMA, masih muda-muda. Tapi jangan digerti ya, punyanya Tuhan ini nggak boleh ya. Itu seminari menengah. Nah, dan kalau di seminari Merto Yuda itu pendidikannya berapa tahun? SMA itu berapa tahun? Tidak, kalau di seminari tambah jadi 4 tahun. 4 tahun itu apa saja? Tadi kita jelaskan. Itu seminari menengah. Yang kedua kemudian ada seminari novisiat atau tahun rohani. Ini 1 tahun atau 2 tahun. Biasanya itu apa? Untuk mengembangkan diri, kemudian olah rohani selama 1 atau 2 tahun. Jadi selama atau 1 atau 2 tahun ini di tahun rohani atau novisiat itu mereka istilahnya menepi gitu ya.
mereka akan lebih menghidupi hidup dalam ketersembunyian untuk mengolah pribadi tapi juga rohani bersama dengan Tuhan. Dan selanjutnya tahap berikutnya adalah di seminari tinggi. Untuk apa? Ini setara dengan perguruan tinggi. Belajar filsafat dan teologi. Kemudian tadi mana selanjutnya? Kenapa di seminari Perwujudan itu